Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yaqtubu faqad lagha واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله فقد فاز المتقون وكما قال الله تعالى في كتابه الكريم فهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب الرزق وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita. Allah Subhanahu wa taala satukan kita di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatannya. Allah Subhanahu wa taala berikan seluruh kenikmatan-kenikmatan ini kepada seluruh makhluk-makhluknya yang ada di permukaan bumi ini. Nikmat sehat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kesempatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terlebih lagi nikmat iman, amal soleh, takwa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan itu adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena nikmat takwa tidak seluruhnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk-makhluknya. Hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, yang Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan di dalam hatinya keimanan, yang akan Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hatinya ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai takwa ini, setiap khutbah-khutbah beliau, setiap dakwah-dakwah beliau dari tempat satu ke tempat yang lain, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ingatkan kepada seluruh umat-umatnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai hari ini kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, besok luntur takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam masjid meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di luar masjid luntur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam majelis-majelis iman, majelis-majelis takwa, bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di luar majelis-majelis itu luntur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah minta haqqa tuqatih, bertakwa kepadaku dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan pastikan jangan sampai kita tinggalkan dunia ini kecuali di dalam hati kita
ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa in ta'uddu ni'matallah la tu'suha, dan jika engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tu'suha, sungguh engkau tidak akan mampu. Di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya seluruh ranting-ranting pohon di permukaan bumi ini dijadikan sebagai penanya, seluruh air di lautan dijadikan sebagai tintanya, dan seluruh daun-daun di permukaan bumi ini dijadikan sebagai kertasnya untuk menuliskan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka habislah semua itu, akan tetapi belumlah habis kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda yang Allah Subhanahu wa taala sempatkan kepada kita adalah kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita adalah kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati dan fikir kita adalah kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang berbahagia, kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawabannya kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, maka usia manusia ini tidak lama. Beberapa tahun yang lalu kita tidak ada di permukaan bumi ini. Benar, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita, Allah Subhanahu wa taala tampakkan kita ke permukaan bumi ini. 60-70 tahun yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala kembali tiadakan kita di permukaan bumi ini. Allah kembali ambil nyawa kita, dan ya Allah minta kepada kita, tatkala seluruh manusia Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di padang mahsyar, adalah amal solehnya, adalah ketakwaannya, adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pada saat itu seluruh manusia berada dalam ketakutan, menunggu daripada sidang Allah Subhanahu wa taala. Masuk surgakah ia, atau sebaliknya masuk nerakakah ia? Seluruh manusia ketakutan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari kejauhan datang sekelompok manusia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar persidangan ini segera dibuka. Apa yang terjadi? Ternyata mereka datang kepada Adam alaihissalam, berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam alaihissalam, engkau adalah nabi pertama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kami mohon kepadamu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar persidangan ini segera dibuka. Maka apa kata Nabi Adam alaihissalam? Saya malu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena semasa hidupku saya pernah melanggar satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala melarangku untuk mendekati buah khuldi, aku pun mendekatinya. Nabi Adam alaihissalam satu kali melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, malu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kita? Berapa banyak pelanggaran-pelanggaran perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah kita lalaikan. Kemudian apa kata Nabi Adam alaihissalam? Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sekelompok orang-orang ini pergi menghadap kepada Ibrahim alaihissalam, berkata lagi, wahai Ibrahim, engkau adalah bapak para nabi, banyak keturunan-keturunanmu menjadi nabi dan rasul, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar persidangan ini segera dibuka. Maka apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Saya malu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena semasa hidupku saya pernah sekali berbohong, yaitu ketika istrinya dianggap sebagai saudaranya untuk terhindar daripada raja yang kejam. Nabi Ibrahim alaihissalam satu kali berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala, malu menampakkan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Berapa banyakkah kebohongan-kebohongan yang telah kita lakukan ke permukaan bumi ini? Maka disuruh menghadap kepada Nabi Daud alaihissalam. Maka sekelompok orang ini datang lagi menghadap kepada Nabi Daud alaihissalam, berkata, wahai Nabi Daud alaihissalam, kami mohon kepadamu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar persidangan ini segera dibuka. Apa kata Nabi Daud alaihissalam? Saya malu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanku untuk ajak-ajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
akan tetapi anak dan istriku kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa katanya? Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekelompok orang ini datang menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, wahai Nabi yang agung, kami mohon kepadamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar persidangan ini segera dibuka." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Tenanglah kalian, karena ada satu doaku yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku, dan pada hari ini saya akan gunakan doa itu, yaitu memberikan syafaat kepada umatku." Hadirin yang berbahagia, maka satu-satunya nabi yang dapat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala meminta untuk menolong kita, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya nanti di yaumil qiyamah diberikan kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, itulah fase kehidupan kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka umur yang singkat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka pergunakan umur itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti hadirin yang berbahagia, tatkala menjelang sakaratul maut kita, tatkala menjelang kematian kita, baru kita sadar bahwasanya nikmat umur adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena hadirin yang berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Lan tazula qadama 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i hisal." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ia ditanya tentang 4 perkara. Apa 4 perkara itu? An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Wa an syababihi fi ma'abla, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma'anfaqah, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Dan yang terakhir, wa an ilmihi madza 'amila fihi, tentang ilmunya apakah ia sudah mengamalkannya. Maka 4 pertanyaan ini akan ditanyakan kepada seluruh manusia sebelum Allah Subhanahu wa taala timbang kebaikannya ataupun keburukannya, sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat di manakah ia akan berada. Maka pertanyaan pertama yaitu pertanyaan tentang umur kita, untuk apa kita habiskan. Hadirin yang berbahagia, maka pertanyaan tentang umur ini Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kita di hadapan seluruh manusia. Pada saat itu berkumpul seluruh manusia, maka ditanyakan kepada kita untuk apa kita gunakan umur Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di permukaan bumi ini. Maka pada saat itu seluruh manusia ketakutan, seluruh manusia gemetar. Yang ahli salat takut, yang ahli ibadah yang lain takut, yang ahli puasa takut, seluruhnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala pada saat itu tampilkan di hadapan mereka kenikmatan-kenikmatan terbesar daripada surga, kenikmatan-kenikmatan yang lebih tinggi daripada surga, barulah mereka menyesal sehingga mereka mengatakan, "Ya Allah, mengapa tidak seluruh umurku saya pergunakan untuk beribadah kepadamu?" Kalau yang ahli salat tadi menyesal, yang ahli zikir menyesal, yang ahli sedekah menyesal dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ahli kemungkaran, ahli maksiat, mereka akan lebih menyesal dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tampilkan di hadapan mereka siksa daripada kubur, dan Allah Subhanahu wa taala tampilkan di hadapan mereka siksa daripada api neraka, barulah mereka menyesal sehingga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun." Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah melihat, sesungguhnya kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke permukaan bumi ini, kami ingin beramal soleh, sungguh kami telah yakin. Apa yang terjadi? Hadirin yang berbahagia, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah panggil kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah cabut nyawa kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan kembalikan lagi kita ke permukaan bumi ini. Maka gunakan umur kita yang singkat ini, umur usia ini, kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kelak di yaumil qiyamah tatkala Allah Subhanahu wa taala tanya kita tentang umur, maka kita dengan bisa menjawab pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umurnya dan baik pula seluruh amal perbuatannya, dan seburuk-buruk manusia adalah manusia yang panjang umurnya akan tetapi buruk pula seluruh amal perbuatannya. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang kedua yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita, tidak akan bergeser kaki kita sebelum ditanyakan 4 pertanyaan ini, yaitu wa an syababihi fi ma'abla, tentang masa muda kita untuk apa kita gunakan. Apakah kita gunakan untuk berfoya-foya ataukah sebaliknya kita gunakan masa muda ini yang dimana tubuh kita masih kuat,
rambut kita masih hitam, tenaga kita masih bisa berlari ke sana kemari. Apakah kita gunakan untuk panggilan Allah Subhanahu wa taala ataukah sebaliknya kita gunakan untuk mengingkari perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan pada hari kiamat, yang pada saat itu tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu matahari tinggal 1 jengkal di atas kepala kita dan yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. 2 di antaranya, yang pertama asyabbun nasa'i fi ibadatillah, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, laki-laki atau pemuda yang hatinya selalu terikat kepada masjid. Tatkala mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, maka bergetar hatinya untuk memenuhi panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka 2 tipe ini adalah tipe yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan pada hari kiamat, tatkala pada saat itu tidak ada lagi pertolongan melainkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang hadir di tempat ini menjadi tempat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini. Hadirin yang berbahagia, kemudian pertanyaan yang ketiga yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita, yaitu tentang harta kita. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah, tentang harta kita, dari mana kita dapatkan dan kemana kita akan belanjakan. Hadirin yang berbahagia, maka harta ini adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat untuk apa kita gunakan harta ini, dari mana kita dapatkan harta ini, kemana kita akan belanjakan harta ini. Kalau kita gunakan untuk belanjakan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kelak harta kita akan menjadi penolong kita, akan menjadi pahala kita nanti tatkala kita telah meninggalkan permukaan bumi ini. Hadirin yang berbahagia, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat-sahabatnya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian orang yang paling fakir, orang yang paling miskin di permukaan bumi ini?" Maka apa kata sahabat-sahabatnya? "Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang fakir, orang yang miskin adalah orang yang tidak punya apa-apa, makan saja susah." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Jawaban kalian tidaklah salah, akan tetapi yang paling benar, orang yang fakir, orang yang miskin adalah orang yang banyak hartanya ketika dia berada di permukaan bumi ini, akan tetapi dia tidak kirim hartanya ke akhirat sebelum dirinya sendiri ke akhirat." Artinya apa? Dia tidak belanjakan hartanya dari Allah Subhanahu wa taala sebelum dirinya nanti tinggalkan dunia ini. Kemudian bertanya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian orang yang paling mandul di permukaan bumi ini?" Maka apa kata sahabat-sahabat? "Ya Rasulullah, orang yang mandul adalah orang yang tidak punya anak." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Jawaban kalian tidaklah salah, akan tetapi yang paling benar, orang yang mandul adalah orang yang banyak anaknya, akan tetapi dia tidak ajarkan ilmu agama untuk bekal di permukaan bumi ini sebelum nanti orang tuanya tinggalkan permukaan bumi ini." Hadirin yang berbahagia, maka didiklah anak-anak kita, anak laki-laki kita, anak perempuan kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, agar kelak di yaumil qiyamah ini menjadi amal jariah, amal terbesar daripada orang tuanya tatkala telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika dalam sebuah kisah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya melewati sebuah kuburan. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai sahabat-sahabatku, percepat-cepatlah langkah kaki kalian." Maka sahabat percepat langkah kakinya. Kemudian tatkala kembali dari tempat yang telah dituju Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan yang sama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, lambat-lambatkanlah langkah kaki kalian." Maka sahabat heran, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah tadi tatkala kita melewati kuburan ini engkau menyuruh kami mempercepat langkah kaki kami? Mengapa tatkala kami kembali engkau menyuruh kami melambat-lambatkan langkah kaki kami?" Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Tatkala tadi kita melewati kuburan ini, seandainya telinga kalian sama seperti telingaku, maka sungguh kalian akan melihat orang ini sedang disiksa di dalam kuburnya. Saya tidak sanggup mendengar siksaannya, maka saya menyuruh kalian untuk mempercepat langkah kaki kalian." Akan tetapi tatkala kita kembali dari tempat tujuan kita, melewati kuburan yang sama, datang malaikat kepadaku, berkata kepadaku bahwasanya siksa daripada orang ini Allah Subhanahu wa taala telah cabut. Karena apa? Karena anaknya di permukaan bumi ini sedang membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baru bismillah yang dibacakan oleh anak yang soleh dan soleha, dicabut siksa kubur daripada orang tuanya. Bagaimana kalau kita ciptakan anak kita menjadi hafiz Quran, penghafal Al-Quran, maka berapa banyakkah rezeki atau pahala nanti yang akan didapati oleh orang tuanya tatkala dia telah tinggalkan dunia ini. Maka didiklah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha agar dapat mendoakan kita tatkala kita telah tinggalkan dunia ini. Hadirin yang berbahagia, kemudian pertanyaan terakhir yang ditanyakan kepada kita yaitu tentang ilmu kita, apakah kita sudah mengamalkannya?
Maka sahabat Abu Darda radhiyallahu an berkata, yang paling aku takuti pada hari kiamat yaitu pertanyaan tentang ilmuku, apakah aku sudah mengamalkannya ataukah belum. Sahabat Abu Darda takut karena ilmunya sangat banyak, takut tatkala di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kepadanya, untuk apa ilmu yang dia gunakan di permukaan bumi ini? Apakah dia gunakan untuk kebaikan ataukah sebaliknya? Apakah dia amalkan ilmunya ataukah tidak? Hadirin yang berbahagia, misalkan saja kita tahu ilmunya bahwasanya salat berjamaah 25 derajat ataupun 27 derajat lebih baik daripada salat sendiri. Akan tetapi berapa banyak orang yang dapat mengamalkan ilmu ini? Berapa banyak orang yang dapat ajak-ajak manusia untuk senantiasa salat berjamaah di masjid? Maka kita tahu ilmunya, maka mulai saat ini karena kita tahu ilmunya, mari kita amalkan ilmu itu agar ilmu yang kita miliki, hadirin yang berbahagia, dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, inilah 4 pertanyaan yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita pada hari kiamat kelak, dan kaki kita tidak akan bergeser sebelum Allah Subhanahu wa taala tanyakan 4 pertanyaan ini, dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini semuanya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama meningkatkan kembali keimanan kita, meningkatkan kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keinginan kita, hajat-hajat kita yang ada di permukaan bumi ini, datang langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah-masalah kehidupan kita yang berada di permukaan bumi ini, datang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah Subhanahu wa taala selesaikan segala masalah-masalah kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ud'uuni astajib lakum, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka aku pasti akan mengabulkan segala doa-doa kalian. Maka pada hari ini mari kita sama-sama angkat tangan kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selesaikan masalah-masalah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat keinginan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah kumpulkan kita bersama orang yang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa fikratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribul mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.